Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah karya dari Afrian 015. Penulis tersebut adalah menceritakan tentang pengalaman pribadinya mengekos di suatu daerah di ibu kota negara ini. Seperti apa kisah serunya? Cari tahu selengkapnya di video ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, biasa, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awal perkenalan dengan dia. Bim, mau cari makan apa nih kira-kira? Kita nyoba itu aja Yan, katanya mantep tuh rasanya, beda dari yang lain. Bimo sambil nunjuk ada restoran ayam geprek yang terkenal namplok rasa pedasnya. Hayolah, emang kamu berani Bim sama pedesnya? Aku wis biasa Yan, nek mangan pedes, santai ae. Akhirnya kita sepakat buat makan ayam geprek. Kita berunjuk kebolehan siapa yang paling berani sama pedes. Kita berdua pesan ayam geprek dengan level kepedesan level 10. Di sini, level itu adalah level paling pedes. Akhirnya, setelah kita pesan, datang juga makanan di meja kita. 2 porsi ayam geprek dengan ditaburi banyak sekali cabai yang mungkin membuat ciut orang yang tidak begitu tahan pedes buat memakannya. Akhirnya, kita mulai menyantap ayam geprek itu. Awal makan, kita belum merasakan efeknya. Tapi setelah kira-kira setengah porsi kita habiskan, efek pedas mulai terasa. Bimo mulai mengeluarkan air mata dibarengi dengan ingus yang mulai keluar juga. Tanda kalau dia mulai kepedesan. Beda denganku. Air mata dan ingus memang tidak keluar, tapi aku merasa hawa di sekitarku menjadi panas yang membuat sekujur tubuhku bercucuran air keringat. Wah, kowe kenapa Yan? Keringat kok keluar semua. Wes nyerah aja, daripada ntar repot kalau oli lu keluar di sini. Lambemu Bim, aku biasa kayak gini kalau makan pedes. Kowe palingan yang mau nyerah. Noh, ingus sama air mata udah keluar kayak orang mau nangis aja. Tapi emang betul, ayam geprek di sini super pedesnya. Karena sama-sama gengsi buat ngaku ini makanan pedes super. Kita tetap makan makanan itu sampai habis. Butuh waktu lama buat kita menghabiskan makanan itu sambil menahan rasa pedas yang super. Dan akhirnya kita berhasil menuntaskan makanan itu. Bajuku basah kuyup jadinya karena keringat yang dihasilkan oleh makanan pedas itu. Dan Bimo ingusnya kemana-mana karena rasa pedas yang sebetulnya udah tidak bisa dia tahan lagi. Udah nggak kerasa pedas lagi mungkin tuh si Bimo. Mungkin udah kerasa pedas lagi tapi asin karena ingus yang udah tidak terkondisikan. Sejenak kita istirahat dulu sambil menunggu kondisi badan normal lagi. Kita juga sempatkan buat ngobrol kesana kemari untuk saling kenal lebih dalam. Soalnya aku dan Bimo ini kenal waktu jalanin tes masuk kampus. Setelah kondisi badan kita kira sudah normal, kita langsung memutuskan untuk membayar dan langsung pulang ke rumah. Di perjalanan kita masih sambil ngobrol supaya lebih akrab lagi. Setelah beberapa menit perjalanan, kita sudah sampai lagi di kos kita. Bimo langsung memarkirkan motor dan aku langsung naik lantai 2 buat ganti baju. Setelah sampai di depan kamar, aku buka pintu kamarku. Saat pintu kamar terbuka, saat itu juga bau wangi bunga yang sama seperti saat aku akan pergi tadi kembali tercium. Wangi yang sangat menenteramkan ini sama sekali tidak menggangguku. Langsung saja aku masuk dan menutup pintu untuk ganti pakaian. Wangi bunga itu masih terasa, bahkan sepertinya sumber wangi bunga ini malah ada di kamarku. Setelah selesai ganti pakaian, aku buka pintu kamarku untuk memastikan bau wangi ini dari mana. Saat masih di dalam kamar, wangi itu masih sangat jelas. Tapi setelah aku melangkah beberapa langkah dari pintu kamar, wangi itu sudah tidak tercium lagi. Tapi saat aku kembali ke kamar, wangi itu tercium lagi. Wah, bener kayaknya nih, wangi ini dari kamar. Tapi dari mana ya? Kan aku gak ada parfum seperti ini. Ah, cuek aja lah, gak ganggu ini kok, pikirku dalam hati. Enggak berapa lama setelah aku ganti pakaian dan memastikan wangi ini, Bimo nyusul ke atas dan masuk kamar. Yan, aku langsung tidur ya, capek banget badanku. Oh iya Bim, gak apa-apa sana kalau mau tidur. Bimo pun langsung masuk kamar dan menutup kamar.
Tak lupa dia juga mematikan lampu kamarnya. Oh, mungkin itu kebiasaan Bimo tidur dengan lampu mati. Beda sekali denganku yang harus tidur dengan lampu menyala. Bahkan jika lampu mati, aku malah gak bisa tidur sama sekali. Sambil menunggu rasa kantuk, aku pun mainan HP sambil membalas chat dari si Vita. Masih ingat kan kalian dengan dia? Ya, sekarang ini dia sudah harus menjadi pacarku. Nanti cerita si Vita saya bawain abis ini ya, nunggu perizinan beliau. Yang penulisnya ini nih, Mas Rian nih. Oke, lanjut. Cukup lama aku chattingan dengan Vita di HP dan jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Vita pun pamit untuk pergi tidur, sedangkan aku sama sekali belum mengantuk. Entah kenapa mata ini seolah tidak merasakan capek sama sekali. Hal menyebalkan pun terjadi. Perut mulai terasa seperti demas dan rasa panas di dalam perut mulai kurasakan. Yang pasti ini bukan karena makhluk halus, tapi karena makanan yang tadi aku makan. Gak perlu mikir panjang, aku langsung lari menuju ke kamar mandi untuk membuang racun yang ada di tubuh ini, yang seolah-olah mulai mendobrak dari dalam dan hingga ingin segera keluar. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk mengeluarkan semuanya, hingga rasa panas pada pantatku pun mulai terasa. Setelah selesai dengan urusan di kamar mandi, aku langsung kembali ke kamarku. Saat di jalan menuju kamar, aku melihat ke arah kamar yang waktu itu ada lukisan kunonya. Samar-samar aku melihat ada aktivitas di dalam kamar itu, tapi tidak begitu jelas karena lampu kamar tersebut dimatikan. Sudah ada orangkah yang menyewa kamar itu? Kayaknya belum ah. Jumlah motor di parkiran pun masih sama. Kalau ada anak baru pun pasti Mbak Dera atau ibu kos sudah memberitahu anak-anak lain. Pikirku dalam hati sambil terus fokus ke kamar itu. Aku tetap melangkah maju menuju kamarku, semakin nampak jelas wujud di kamar itu. Aku melihat ada seorang pria umur sekitar 30 tahunan sedang beres-beres menghadap tembok di kamar itu. Yang membuat aku tampak aneh adalah pakaian yang digunakan oleh pria tersebut seperti pakaian Jawa kuno dengan baju bermotif garis-garis berwarna coklat hitam, memakai belangkon, dan menggunakan celana hitam. Saat sosok itu membalikkan tubuhnya dan melihat ke arahku, aku merasa seperti pernah melihatnya di sini. Sambil melangkah maju menuju kamar, aku berusaha mengingat dan benar saja, aku teringat dengan foto yang ada di kamar itu. Sosoknya persis dengan yang ada di foto itu. Semakin dekat dengan kamarku, aku semakin jelas melihat wajahnya, persis sesuai di foto kuno itu. Hanya saja, wajah yang aku lihat saat itu, dia sangat pucat dengan mata sayu dan pandangan kosong. Tanpa terasa, suasana berubah. Yang tadinya biasa saja berubah tiba-tiba rasa dingin yang teramat sangat kurasakan, seperti menusuk hingga ke tulang. Dan sosok pria itu pun sedikit demi sedikit keluar dari kamar itu. Tanpa aku sadari, tubuhku mematung saat melihat sosok itu keluar. Dan setelah sosok itu keluar dari dalam kamar itu, dalam sekelebat sosoknya sudah ada tepat di hadapanku. Jantung rasanya mau copot ketika wajahku tepat berhadapan dengan sosok itu yang berwajah sangat pucat. Dan kurasakan bau menyengat yang tidak enak pun tercium jelas saat aku bertatapan dengannya. Jantung berdegup kencang. Pelan-pelan mataku mulai berkunang. Pikirku aku akan pingsan. Tapi belum sampai aku terjatuh dan pingsan, wangi bunga yang tadi ada di kamarku tercium lebih wangi dan mengalahkan bau menyengat yang tidak enak itu. Dan dalam sekelebat pula, aku melihat sosok bayangan abu-abu seolah menarik sosok pria itu ke dalam kamarnya yang ada lukisan kunonya. Secara tiba-tiba pula, suasana di luar kamar itu kembali normal. Rasa dingin sudah tidak kurasakan. Tubuhku bisa kugerakkan secara normal. Dan bau menyengat itu sudah berubah menjadi wangi bunga yang menenangkan. Sehingga dapat kukuasai sepenuhnya tubuhku lagi yang mulai berangsur sehat. Langsung aku berlari masuk kamar dan mengunci kamarku. Lalu ku nyalakan HP untuk memutar lagu. Kuputuskan untuk secepatnya tidur dan berharap setelah aku tidur, aku bisa melupakan kejadian malam ini. Waktu sudah menunjukkan 12.15 malam. Mataku sudah terasa mulai mengantuk hingga akhirnya aku tertidur. Dan di dalam mimpi pun aku kaget soalnya aku kembali bermimpi bertemu dengan dia. Wanita cantik berwajah Cina atau Jepang dan berwajah polos. Dia melempar senyum kepadaku. Aku pun membalas senyumnya. Kembali kami ngobrol-ngobrol di depan kamarku.
"Hai Rian, kamu baik-baik saja?" Sambil tersenyum dia menanyakan keadaanku. Iya baik kok. Kamu tahu namaku? Aku kan belum memberitahu namaku." "Sudah, gak usah dipikirkan. Sini duduk." Dia mempersilahkan aku untuk duduk di sebelahnya. Iya terima kasih. Maaf kalau boleh tahu nama kamu siapa ya?" "Sebut saja namaku Sinta." Sambil tetap tersenyum dan menatap ke arah atas melihat bintang. Di dalam mimpi kami pun ngobrol kesana kemari hingga aku tersadar kalau saat berbincang dengan dia aku mencium wangi bunga yang membuat aku merasakan nyaman. Dan aku menanyakan sesuatu yang justru malah membuat kaget diriku sendiri. "Maaf tak, kalau boleh tahu, apakah wangi bunga ini berasal darimu?" Iya Yan, yang kamu cium wangi bunga ini berasal dari aku. Apa kamu menyukainya?" Jawabnya sambil tersenyum polos. "Lalu, apakah kamu juga yang aku lihat sewaktu aku di lantai bawah dan menatap ke atas aku melihat sosok cewek?" "Iya, itu juga aku. Maaf ya jika penampakanku malah membuatmu takut. Tapi sejujurnya aku hanya ingin berteman denganmu saja." "Iya gak apa-apa, tenang aja. Lagian kan ini mimpi, jadi kamu pasti hanya ilusiku saja." "Ya, aku kadang di dalam mimpi juga tersadar kalau aku sedang di dalam mimpi bukan di dunia nyata. Makanya aku bersikap biasa saja." "Iya Yan, ini emang kamu sedang bermimpi. Tapi aku nyata. Aku sengaja masuk ke dalam mimpimu hanya sekedar untuk berbicara denganmu." "Kalau kamu memang nyata, apa buktinya?" "Kamu tadi diganggu oleh jin berwujud seorang pria berumur sekitar 30 tahun. Dan kamu juga dikagetkan karena dia tiba-tiba berada tepat di depan wajahmu. Saat itulah aku datang dan mengusir sosok itu. Makanya dalam sekejap sosok itu pergi kan." "Apa itu beneran kamu tak? Kalau dari wanginya sih iya, sama persis dengan yang aku cium tadi." "Tunggu sebentar. Waktu itu aku pernah merasa sangat gerah dan panas di dalam kamar. Kemudian aku merasa ada seseorang memelukku dari belakang. Dan dalam sekejap suhu ruangan menjadi nyaman dan bau wangi pun tercium. Apakah itu juga ulahmu?" "Iya, itu juga aku lakukan supaya kamu nyaman tinggal di kamar ini." Tidak, aku masih tidak percaya kalau kamu itu nyata. Buktikan padaku kalau kamu nyata di dunia nyata. Tapi jangan sampai menakutiku loh." "Baiklah, akan kubuktikan setelah kamu bangun nanti. Coba kamu buka lemari pakaianmu dan carilah di bagian bawah rak lemarimu. Di sana kamu akan menemukan sebuah benda yang itu bukan milikmu, berwujud sebuah patung." "Baiklah, nanti akan ku cari. Sekarang lebih baik kamu bangun Yan. Waktu sholat subuh akan segera tiba. Aku pergi dulu ya." Belum sempat aku menjawabnya, sosok cewek yang mengaku bernama Sinta itu langsung lenyap dan seketika itu juga aku terbangun dari tidurku. Dan benar saja, waktu sudah menunjukkan untuk sholat subuh. Azan mulai terdengar dari toa masjid. "As-sholatu khairum minan naum." Langsung ku melangkah keluar kamar menuju kamar mandi untuk berwudu. Setelah itu langsung ke kamar dan menjalankan sholat subuh. Seusai sholat subuh aku masih teringat dengan perkataan Sinta di mimpi untuk mencari sebuah patung yang ada dalam lemari pakaianku. Dan benar saja, saat ku buka, aku menemukan sebuah patung yang berwujud seorang cewek yang menggunakan gaun putih dengan rambut panjang. "Hah? Ini boneka patung punya siapa? Perasaan aku gak pernah punya barang kayak gini," pikirku dalam hati yang masih terheran. Apakah Sinta itu benar adanya atau hanya bunga mimpiku saja? Pikirku ini paling hanya kebetulan saja. Mungkin karena kecapean kemarin beberes kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Karena hari ini masih libur, aku berencana untuk pergi ke tempat tanteku di daerah situ untuk hanya sekedar mampir saja. Soalnya sudah lama juga aku tidak mengunjungi tanteku di kota ini. Lalu kuputuskan untuk mandi pagi. Sambil melangkah keluar, sempat aku mengingat kejadian tadi malam saat aku melihat sosok pria dengan baju Jawa di kamar sebelah. Sempat aku melirik ke arah kamar tersebut yang ternyata masih dalam keadaan kosong. Belum ada anak atau mahasiswa yang menyewa kamar itu. Setelah sampai di kamar mandi, aku langsung menyiram air ke seluruh tubuhku. Rasa dingin air pagi hari seolah menembus kulit dan menusuk tulang. Kemudian hal yang sama saat aku merasakan panas dan gerah di kamar yang kemudian berubah menjadi sejuk. Hal itu juga terjadi saat pagi itu aku merasakan ada yang memegang pundakku dan seketika air dingin yang kurasakan berubah menjadi air yang cukup hangat. Sehingga tubuhku tidak merasa kedinginan dan wangi bunga itu kembali muncul lagi.
Seketika aku teringat dengan perkataan Sinta di mimpi, kalau dialah yang melakukan itu saat aku merasa panas di kamar dan berubah nyaman. Refleks aku menutupi salah satu bagian tubuhku sambil menengok kanan kiri. Yang jelas tidak ada siapa-siapa, karena di kamar mandi pasti sendiri. Cuek aja lah. Sambil berpikir bodoh seolah aku mulai mempercayai akan sosok Sinta yang nyata. Tak, jika kamu memang nyata dan saat ini sedang sini dan memegang pundakku, tolong jangan ngeliatin aku dulu ya, malu. Dalam hatiku mulai berpikir demikian. Langsung ku teruskan mandiku hingga selesai. Setelah semua urusan mandi selesai, langsung aku keluar mandi dan ternyata sudah ada Bimo yang menunggu di depan sambil memegang pantatnya dan seolah menahan sesuatu. Wah Bim, udah bangun kamu? Lah, kamu kenapa kok kayak gitu? Mules aku Yan, gara-gara geprek tadi malam. Wes gak ndak mikir aku wes keblet. Sambil menarikku keluar dari kamar mandi dan dia langsung menerobos masuk ke dalam. Tiba-tiba, di dalam kamar mandi, Bimo bertanya cukup keras. Wah Yan, baunya kok enak ya? Pakai sabun apa kamu? Nanti aku minta ya, aku suka. Aku hanya tersenyum dan langsung beranjak pergi menuju kamarku. Setelah rapi menggunakan pakaian, aku bergegas turun menuju parkiran motor untuk mengambil motor dan langsung kutancap gas menuju ke rumah tanteku. Pagi itu serasa sangat cerah, jalan pun belum begitu penuh dengan kendaraan. Aku memacu motorku dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, aku mendengar seorang berkata, hati-hati ya di jalan, gak usah terlalu ngebut. Aku tak tahu berasal dari mana suara itu, tapi terdengar cukup jelas dan bukan seperti dari luar helmku. Aku cuek saja dengan apa yang terjadi barusan dan tetap melanjutkan perjalananku menuju rumah tante. Setelah menempuh jarak sekitar 30 menit, akhirnya aku sampai di rumah tanteku. Langsung aku parkirkan motorku di depan rumah tante dan ku ketok pintu rumahnya. Assalamualaikum, sambil ku ketok pintu rumah itu. Agak sedikit lama aku menunggu sebelum dibukakan pintu. Dan akhirnya ada suara dari dalam rumah. Iya, waalaikumsalam, sebentar. Suara cewek yang membalas salamku. Tak begitu lama, akhirnya pintu itu pun terbuka dan aku menjumpai seorang perempuan muda. Rian, apa kabar? Lama gak main kesini. Katanya kuliah di sini ya? Kata perempuan itu padaku. Iya mbak, baru mulai pindahan kemarin. Ini sengaja kesini, sekalian silaturahim, jawabku sambil tersenyum. Kemudian ada suara lagi dari dalam rumah, kali ini suara ibu-ibu. Kak, ada siapa? Mbok disuruh masuk. Ini mah ada Rian, ayo sini masuk Yan. Iya mbak, makasih. Weh, Rian toh. Ayo sini masuk. Kamu ini enggak langsung ngajak masuk malah ngobrol di luar. Alah, enggak apa-apa tante. Rian juga baru bentar kok ngobrol di luar sama Mbak Ega. Iya, nama cewek itu Ega. Ya udah sini masuk. Kasian kan, capek pasti tuh. Bener ya Yan, tante masuk kamar bentar. Bi, buatin minum satu. Setelah tanteku masuk ke kamar, aku hanya ditemani oleh Mbak Ega saja. Kami ngobrol tentang kabar bapak ibu di rumah, kabar nenekku dan banyak lagi yang kita bicarakan saat itu. Hingga tiba-tiba Mbak Ega menanyakan hal yang membuat aku kaget. Yan, kamu akhir-akhir ini ngimpi ketemu cewek ya? Loh, kok Mbak Ega bisa tahu? Ceweknya cantik kan, mirip cewek Jepang kalau nggak salah. Mbak Ega ini bikin penasaran aja. Tahu dari mana sih? Mukaku kelihatan banget ya? Kamu lupa ya Yan? Mbak kan emang bisa ngeliat begituan. Iya. Tapi kan itu udah kemarin-kemarin. Terakhir juga tadi malam. Kan Mbak Ega cuma bisa ngeliat bukan menebak mimpi. Iya Mbak tetap tahu. Lawang itu cewek yang ada di mimpi kamu ada di belakang kamu persis. Sontak aja aku kaget dan menoleh ke belakangku. Dan aku gak ngeliat ada sosok apapun di belakangku. Mbak Ega ini bercanda aja. Gak ada siapa-siapa kok di belakangku. Dasar, lupa lagi Mbak bisa lihat tapi kamu kan enggak. Tapi dia kayaknya baik kok. Tadi Mbak sempat ngobrol sama dia lewat batin karena Mbak curiga kok dia ngikutin kamu. Tapi ternyata dia baik kok. Dia mau nunjukin dirinya kalau udah dapat izin dari kamu. Dia khawatir kalau kamu takut sama dia. Apa kamu mau lihat dia? Enggak Mbak, masih belum siap ngeliat yang asli. Cukup lama aku berada di rumah tanteku. Sampai pukul 2 siang, aku pamit buat pulang. Entah kenapa tubuhku terasa lelah. Langsung aku berpamitan sama tante dan Mbak Ega, dan ku pacu motorku di jalanan kota yang telah padat dengan kendaraan motor.
Lama perjalananku tidak sama saat aku berangkat yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Tapi saat pulang, aku membutuhkan waktu hampir 45 menit. Rasa panas di jalan yang membakar kulit tanganku terasa sangat menyengat. Dan akhirnya aku pun sampai di kos jam 3 kurang. Langsung kuparkirkan motorku dan langsung menuju kamar karena tubuh ini terasa capek. Padahal di rumah tante aku hanya ngobrol saja. Entah kenapa terasa sangat capek. Dan entah kenapa mataku juga tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Setelah sampai kamar, ku letakkan barangku dan aku langsung berbaring. Tak perlu waktu lama, aku merasa kantuk yang teramat sangat. Tiba-tiba harum bunga itu muncul lagi dan aku langsung terlelap seketika. Oh iya, Mbak Ega juga tadi menyampaikan sesuatu sebelum aku pulang. Yan, nanti kayaknya dia mau ngobrol sama kamu. Dan benar kata Mbak Ega, aku bermimpi bertemu dengan dia, Sinta. Posisi mimpi saat itu ada di dalam kamarku. Dia posisi duduk di sampingku yang sedang tidur di kasur lantaiku. Aku melihat wajahnya dan terlihat jelas dia tersenyum padaku. Sinta, lagi apa kamu duduk di sini? Gak apa-apa, hanya ingin ngobrol aja sama kamu. Oh iya, gimana tak? Apa yang kamu mau obrolin sekarang? Tadi Mbak Ega itu baik ya orangnya. Kukira dia mau mengusirku saat aku mengikutimu. Ah, jadi beneran tadi kamu ikutin aku? Jadi Mbak Ega gak bohong dong? Ah, masa kamu gak sadar sih? Waktu aku ikut kamu, kan aku udah ngasih tahu kamu buat hati-hati di jalan waktu itu. Ya, akhirnya aku mengingat memang ada seseorang waktu itu yang sempat aku dengar menyampaikan hati-hati di jalan waktu itu. Dan aku gak terpikir kalau itu Sinta. Soalnya yang aku tahu Sinta hanya ngobrol di mimpi saja. Dan aku pikir dia tidak dapat berkomunikasi di dunia nyata. Oh jadi itu kamu. Maaf, kupikir aku salah mendengar suara. Tapi kenapa kamu gak menambahkan wujudmu? Ya seperti yang dijelaskan Mbak Ega tadi ke kamu. Aku tidak mau membuatmu takut dan kamu tidak mau berteman lagi denganku. Lagian kalau aku mewujudkan wujudku saat kamu berkendara, yang ada kamu akan kaget dengan kemunculanku yang tiba-tiba dan mungkin akan membuatmu celaka. Oh iya, kamu mengizinkan aku untuk menemuimu dengan menambahkan wujudku, aku akan bersedia melakukan itu dan kubuat wujudku agar enak dilihat. Ya juga ya, makasih ya karena hendak menambahkan wujudmu. Kalau soal jin, itu aku pikir-pikir dulu dan mempersiapkan mentalku dulu untuk berjumpa di dunia nyata. Iya, gak apa-apa kok Yan. Oh iya, aku ada pesan untukmu. Tapi, apakah kamu mau mendengarnya? Pesan apa Sinta? Sampaikan saja. Kamu harus tegar ya. Kamu itu laki-laki. Kamu harus kuat. Siapkan mentalmu dan berhati-hatilah saat berkendara besok. Tiba-tiba wajah Sinta berubah menjadi sedih dan sedikit menunduk. Kenapa kamu mengatakan itu, Tak? Memang apa yang akan terjadi besok? Aku tidak bisa mengatakan itu, Yan. Intinya, besok kamu harus siap. Sudah sekarang kamu siap-siap sholat saja dulu sana. Waktu sholat asar sudah hampir habis. Tapi Tak, tolong jelaskan sedikit lagi. Tiba-tiba saja Sinta menghilang dari mimpi itu. Dan saat aku berkedip dalam mimpi, aku langsung terbangun dengan posisi yang sama saat aku berada di mimpi tadi. Benar saja kata Sinta, jam sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore. Langsung ku bergegas wudhu dan langsung menjalankan sholat. Setelah selesai menjalankan sholat, aku masih terpikir dengan kata-kata yang disampaikan oleh Sinta tadi. Apa yang dia maksud dan akan terjadi apa besok hari? Aku juga belum meminta penjelasan tentang patung yang sudah aku temukan di dalam lemariku. Malam harinya, karena aku merasa bosan dan sepi, akhirnya aku main ke kamarnya Bimo. Di saat kita asik main game COD, cukup lama kita asik main saat itu. Dan sedikit dibumbui dengan obrolan kecil kami, hingga kami tersadar kalau kita belum makan malam. Pantas saja perutku dari tadi merasa tidak enak. Yan, aku kok lapar yo. Makan yuk di burjonan sebelah kos. Iyo aku yo lapar Bim. Mending tuku terus bawa ke kamar aja yuk, biar bisa sambil main game. Iyo, bisa kui malah enak. Yo wes, kayak dang beli sana, kamu Yan. Lah, kok malah jadi aku toh yang suruh beli? Wong kamu yang ngajak kok. Lah terus ngopo kalau aku yang ngajak? Lah yuk kamu saya beli toh. Lah deket gitu masa ya berdua. Ya wes lah aku beli sek. Kamu beli apa? Biasa Bim, menu andalan anak kos. Mie goreng telur ditambah nasi. Wah pancen. Kena tipes baru rasa kamu Yan. Makan kok itu aja. Ya wes tak beli sek.
Sambil berjalan malas, Bimo keluar kamar dan menutup pintu dari luar. Setelah Bimo keluar buat beli makan malam, aku terus asik bermain game yang memang genrenya aku suka sejak aku mengenal game PlayStation. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam dan Bimo belum balik juga dari warung burjo sebelah kos. Padahal Bimo keluar sejak jam 8 tadi. Sambil menunggu Bimo dari warung karena sudah capek main game, akhirnya aku hanya tiduran di kamar Bimo sambil mainan HP dan berbalas chat dengan pacarku. Dan saat aku sedang chattingan dengan pacar, hal aneh terjadi kembali. Dari luar kamar Bimo, aku mendengar suara langkah kaki menuju kamar Bimo. Nah, akhirnya datang juga si Bimo. Udah lapar nih perut, pikirku dalam hati. Tapi suara langkah kaki itu setelah ada di depan kamar Bimo, dia tidak berhenti dan membuka pintu. Yang ada langkah kaki itu terus melangkah melewati depan kamar Bimo dan menuju arah kamar mandi dan terus berjalan memutar menuju gudang. Dan ternyata setelah sampai gudang, suara langkah kaki itu berbalik lagi dan kembali lagi ke depan kamar Bimo. Dan kali ini, suara itu berhenti tepat di depan kamar Bimo dan suara langkah kaki itu pun hilang. Aku hanya bisa membatin siapa sih yang mundar-mandir di depan itu. Tapi aku berusaha berpikir positif. Paling juga penghuni kamar sebelah yang memang jarang keluar kamarnya. Tiba-tiba pintu kamar Bimo dari luar ada yang mengetuk. Dan tanpa ragu, aku langsung membukakan pintu itu. Dan betapa kagetnya setelah aku buka pintu kamar itu, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Yang ada hanya bau kemenyan yang sangat menyengat. Refleks, langsung kututup pintu kamar dengan kencang. Dan langsung aku duduk di kasur Bimo. Dan langsung ku chat Bimo untuk segera pulang. Tapi belum ada respon dari Bimo saat itu. Pesan dariku belum ada tanda atau notifikasi sudah dibaca oleh Bimo. Belum hilang rasa takutku. Hal yang membuatku takut kembali terjadi. Tidak berselang lama dengan aku mengirim pesan ke Bimo. Tiba-tiba dari lubang kunci di pintu terdengar suara. Suara seperti ada yang memainkan kunci yang tidak cocok dengan lubang kuncinya. Gimana ya jelasinnya? Intinya suara itu yang terdengar. Aku dari dalam kamar hanya bisa memandangi lubang kunci itu yang memang bergerak kecil. Tak lama lubang kunci itu berhenti dan suara itu pun hilang. Aku masih terpaku dengan jantung yang berdebar-debar. Tak lama setelah lubang kunci berhenti, hal selanjutnya pun menyusul. Kali ini gagang pintu yang dibuat bergerak dan menghasilkan bunyi. Krek. Duh, kenapa selalu saat aku sendiri sih? Ucapku kesal. Dengan rasa takut yang bertambah besar, ada rasa ingin keluar kamar tapi perasaan itu kalah dengan rasa takut untuk memegang gagang pintu yang masih bergerak itu. Dan keapesanku pun bertambah lagi dengan tiba-tiba suara lain datang. Klap! Tiba-tiba lampu kamar mati. Tanpa sadar aku mengatakan kata makian. Asyik. Dan mungkin membuat yang menggangguku lebih senang dengan tanda lampu kamar hidup mati dengan sendirinya secara cepat. Dan suara dari gagang pintu yang bertambah keras dengan lampu yang nyala dan mati secara terus-menerus membuat mataku terasa sakit karena tidak bisa beradaptasi secara cepat dan bingung karena cahaya tidak beraturan. Lalu aku pejamkan mata sambil menunduk. Entah kenapa tiba-tiba aku terpikir tentang Sinta. Dalam hati aku berbicara, "Tak, tolong aku, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jika memang kamu nyata dan ingin menjadi temanku, tolong bantu aku, dan aku berjanji mau jadi temanmu." Sempat terpikir, bodoh juga aku. Kenapa aku berpikir Sinta akan menolongku, sedangkan aku masih belum resmi berteman dengan dia. Sambil tetap terpejam dan kulantunkan doa-doa yang dapat kubaca saat itu, dan aku mulai tersadar kalau suara yang berasal dari gagang pintu sudah tidak terdengar lagi. Suara di sekitar pun menjadi hening, hanya tersisa back sound dari game yang tadi kumainkan. Karena memang belum aku matikan karena niatku hanya beristirahat sebentar sambil menunggu Bimo kembali. Lampu yang tadinya mati hidup sendiri sudah normal dan menyala dengan terangnya. Setelah beberapa menit, aku samar-samar mencium wangi harum yang sangat kukenal. Apakah benar dia datang karena panggilanku tadi? Apakah benar dia memang berniat berteman denganku? Tak, terima kasih ya udah mau menolongku. Maaf karena diriku sempat ragu padamu, ucapku dalam hati karena merasa tertolong. Sambil mengatur nafas dan berusaha membuat diri ini serileks mungkin. Soalnya gak enak juga kan kalau Bimo kembali dan aku masih dalam keadaan muka pucat dan tegang. Di sela-sela aku mengatur tubuh ini supaya tenang dan normal, tiba-tiba aku mendengar bisikan di telingaku. "Sudah ya, tidak usah kamu merasa takut. Makhluk yang mengganggumu sudah pergi sekarang. Kamu sudah aman. Dan kamu juga
Tidak usah meminta maaf, aku maklum kalau sebelumnya belum mempercayaiku. Ya memang karena banyak sosok dari duniaku yang memang suka mengganggu. Tapi perlu diingat, aku beda dengan yang lainnya. Sudah, sekarang mending kamu kembali di kamarmu dan bergegas tidur. Esok hari kamu akan menjalani hal berat. Sinta membisikkan kata itu di telingaku. Aku menuruti kata-kata Sinta. Aku berjalan menuju kamarku dengan wangi Sinta yang mengikutiku. Pintu kamar Bimo juga sudah aku tutup. Aku masuk ke kamarku. Ya, walaupun Sinta menyuruhku untuk segera istirahat, tapi mataku belum merasa ngantuk karena aku belum makan dan sedang menunggu makan dari Bimo. Jam sudah menunjukkan jam 9.20 dan aku kembali mendengar langkah kaki menaiki tangga dan melewati depan kamarku. Aku dengar ada salah satu pintu terbuka. Setelah tidak lama langkah kaki itu berjalan menuju kamarku dan terdengar suara ketukan di pintu kamarku. Tidak langsung aku buka pintu itu. Aku tunggu hingga ada suara orang yang memanggilku, jika itu memang orang yang memang akan menemuiku. Masih trauma dengan hal yang terjadi tadi, dan akhirnya ada suara memanggil namaku di balik pintu. Yan, udah tidur lah, ini pesanmu tadi. Suara Bimo yang terdengar dari balik pintu. Karena masih belum betul-betul percaya, aku hanya diamkan saja suara itu. Takutnya masih ada gangguan lagi. Yan, buka Yan, kamu kan belum makan tadi. Ini makan dulu, nanti malah sakit. Sama kamu belum bayar ini. Di sini. Mulai percaya tapi belum sepenuhnya. Pikirku ini beneran Bimo. Nggak mungkin kan setan lagi utang. Tapi karena masih trauma aku tetap diamkan saja hingga sudah, bukakan saja. Itu memang Bimo. Kamu gak usah takut lagi. Kamu lupa ya tadi aku bilang makhluk yang mengganggumu udah aku usir dari sini. Bisikan Sinta di telingaku dan meyakinkanku untuk membuka pintu itu. Entah kenapa sekarang aku percaya sepenuhnya kepada Sinta. Ku buka pintu itu dan benar saja yang ada di balik pintu adalah Bimo. Udah tidur kamu Yan? Diketok dari tadi gak keluar-keluar. Nyoh, iki makananmu. Sorry Bim. Lah kamu kelamaan kok. Jadi aku ngantuk lah nunggu kelamaan. Anu Yan, tadi tumben banget Burjo. Mantrinya banyak banget tuh. Lah ngopo tak chat kamu gak balas? Anu, kuat aku entek Yan. Pantes, baru aja jadi mahasiswa udah kere. Guyonku biar Bimo gak ngambek karena aku bukakan pintu cukup lama. Wow, cangkemmu. Yoyan, kamarku kok udah diwangi ya sama persis yang kamu pakai waktu mandi itu. Merek sabunnya apa toh? Pengen beli aku. Wah, nek iku rahasia Bim. Nanti malah kamu ikutan, kan jadi gak ada ciri khas bauku nanti. Yo wes, dasar pelit. Nyo, iki pangananmu. Bayar 15.000. Alah ngono wae ngambek. Yo, ki duite. Setelah mendapat makanan dari Bimo, aku langsung mengambil piring dan langsung bergegas untuk makan. Perut seperti udah memberontak minta diisi setelah bau dari makanan itu mulai tercium. Setelah makan, langsung kubuang bungkusan kertas bekas makanan itu dan aku bergegas untuk tidur. Soalnya besok udah mulai masuk kuliah pertama. Karena perut kenyang, jadi masalah untuk tidur langsung bisa kuatasi. Nggak perlu waktu lama, aku langsung terlelap dalam tidurku. Kali ini mimpiku tidak bertemu dengan Sinta, melainkan aku bermimpi tentang keluargaku. Di dalam mimpi aku diperlihatkan kenangan atau ingatan semasa aku kecil, di mana selalu aku bermanja-manja dengan nenekku. Entah kenapa yang ada dalam mimpi itu hanyalah kenangan aku dan nenekku. Tanpa terasa, aku terbangun dari mimpiku. Dan saat kuusap bagian mataku berair seolah baru saja menangis. Waktu aku bangun jam menunjukkan pukul 4.30 pagi. Aku bergegas mandi dan sekalian berwudu untuk sholat subuh. Aku memang sudah terbiasa bangun tidur langsung bergegas mandi, supaya setelah itu bisa bermalas-malasan sembari menunggu waktu untuk berangkat kuliah. Setelah mandi dan sholat, karena waktu juga masih pagi sekitar jam 5:30, aku habiskan waktu untuk main game sebentar. Kalau ditanya kenapa tidak sarapan, ya karena waktu masih pagi, belum banyak warung dekat kos buka. Soalnya biasanya buka pukul 7 pagi, sedangkan aku ada kelas jam 7.15 pagi. Setelah puas dengan main game, tidak terasa aku menghabiskan waktu cukup lama. Jam sudah menunjukkan pukul 6.50. Langsung aku buru-buru berangkat ke kampus dan untungnya aku belum telat. Sampai kelas masih jam 7.10 dan masih diperbolehkan masuk oleh dosenku. Langsung saja mata kuliah dimulai. Semua mahasiswa dengan antusias memperhatikan dosen yang menerangkan. Di lain mata kuliah yang asyik, dosennya pun kita mendapat dosen yang santai dan gampang bergaul. Makanya semua pada betah dan bersemangat. Saat di tengah-tengah dosen menjelaskan, HP-ku beberapa kali berbunyi dan ada panggilan masuk. Pikirku gak biasanya pagi-pagi ini ada yang menelponku.
Tapi karena asik dengan penjelasan dosen, aku acuhkan panggilan itu. Nada telepon berbunyi berkali-kali, tapi tetap aku acuhkan hingga HP-ku berbunyi, nada pesan masuk. Aku membuka HP yang terdapat notifikasi 9 kali miss call dan 3 pesan belum terbaca. Lalu aku buka salah satu pesan yang baru saja masuk, yang isi pesan itu ternyata dari Mbak Ega dan menyuruhku untuk pulang karena kira-kira Rian disuruh pulang sama Mbak Ega ada apa ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah. Gimana perasaan teman-teman nih kalau ngekos di daerah orang, terus di kos itu ditemenin sama dia? Berani nggak? Kalau saya sih pikir-pikir dulu. Oke, cari tahu ya di bagian apa yang lebih serunya lagi. Masih ada kelanjutannya, masih panjang. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian ya, yang udah nyeritain pengalaman pribadinya yang horor di Kaskus itu. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman.